Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa rzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan untuk bisa berkumpul bermajelis di tempat yang mulia, tempat yang penuh berkah ini. Dan kita masih melanjutkan membahas kitab Khulasatul Wajiz fil Akhlaq wal Adab al-Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Hasan Musa Muhammad bin Abdurrahman hafizallahu taala, yang mana kitab ini membahas tentang pembahasan akhlak dan juga adab. Dan insyaallah pada malam hari ini pembahasan kita memasuki pembahasan yang baru. Pembahasan sebelumnya kita membahas tentang akhlak kedermawanan. Setelah membahas kedermawanan, maka musannif rahimahullah ta'ala beliau membahas akhlak yang baru dari akhlak-akhlak baik, yaitu yang dinamakan dengan ihsan. Akhlak yang dinamakan dengan ihsan. Kalau kita terjemahkan ihsan, sederhananya dia adalah perbuatan baik kepada yang lainnya. Ini kalau kita terjemahkan secara bebas. Tapi sebenarnya ketika kita membaca atau membicarakan tentang ihsan ini, maknanya sangat luas sekali. Bukan hanya sekedar berbuat baik, tapi berbuat baik dengan perinciannya, dengan macam-macamnya, dengan pembagiannya. Maka insya Allah malam hari ini kita akan membahas apa yang ditulis oleh musannif hafizahullah ta'ala. Maka di sini ketika beliau membahas ihsan, beliau akan membahas dalam beberapa bagian. Pembahasan yang pertama, beliau akan membahas tentang arti dari kata ihsan itu sendiri. Maka kita sampaikan, kita baca apa yang beliau tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi qala al-musannifu hafizallahu ta'ala wa nafa'na bi ilmi fid dunya wal akhirah khuluqul ihsani, akhlak ihsan. Beliau mengatakan qala ma'nal ihsani, makna ihsan itu lughatan, secara bahasa. Maka beliau akan membahas ihsan kalau dilihat dari bahasa Arab. Maka kata beliau, al-ihsanu diddul isaati. Ihsan itu lawan kata dari berbuat buruk. Ya, isaah berbuat buruk. Jadi dalam bahasa Arab yang disebut dengan ihsan itu adalah lawan kata dari berbuat buruk. Masdaru ahsanu au masdaru ahsana. Dia adalah kata yang berasal dari kata ahsana yuhsinu. Yang maksudnya ahsana yuhsinu artinya secara bahasa jaa bi fi'lin hasanin, yaitu orang yang datang dengan sebuah perbuatan baik. Ini secara bahasa. Secara bahasa, setiap orang yang dia itu datang dengan perbuatan baik maka disebut ihsan. Kalau dalam sudut pandang Islam, maka ihsan ini maknanya lebih luas daripada makna bahasanya.
atau lebih rinci daripada makna bahasanya. Maka pengertian itu tadi pengertian secara bahasa. Sekarang pengertian secara istilah dalam agama Islam, maka ihsan ini terbagi menjadi dua macam. Ihsan terbagi menjadi dua macam. Maka beliau mengatakan makna ihsani istilahan. Adapun makna berihsan ini secara istilah, al-ihsanu nau'an, maka ihsan ini ada dua macam. Kalau dalam sudut pandang agama, sudut pandang Islam, kata ihsan ini memiliki dampak dua jenis atau dua macam. Macam yang pertama yaitu ihsan dalam sisi peribadatan kepada pencipta. Ihsan dalam sisi peribadatan kepada pencipta. Maka beliau mengatakan yang pertama ihsanun fi ibadatil khaliq, ihsan dalam peribadatan terhadap sang pencipta. Bagaimana ihsan dalam peribadatan terhadap pencipta? Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur, hadis Jibril yang disebut dengan istilah hadis Jibril, disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Malaikat Jibril datang kepada Nabi, bertanya tentang apa itu Islam, bertanya tentang apa itu iman, dan bertanya tentang apa itu ihsan. Apa itu ihsan? Nah, ihsan yang ditanyakan oleh Malaikat Jibril ini adalah perbuatan dalam rangka peribadatan kepada pencipta alam semesta. Maka ini ihsan yang pertama. Bagaimana ihsan dalam peribadatan pada Allah? Bi an ya'budallaha ta'ala ka'annahu yarahu, di mana seorang hamba itu beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya. Seolah-olah dia melihatnya. Menggunakan kata seolah-olah ka'annahu, karena memang tidak mungkin ada makhluk di dunia ini yang bisa melihat Allah selama kehidupan dunia. Maka kalau ada orang yang dia mengklaim dia melihat Allah, maka bisa dipastikan orang ini berdusta dengan kedustaan yang besar. Karena termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat makhluknya ketika di dunia. Tidak bisa dilihat makhluknya ketika di dunia. Bahkan para nabi sekalipun, kita tahu kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa melihat Allah di alam dunia, karena Nabi Musa ketika itu masih berada di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Musa, lihatlah kepada gunung tersebut. Fa in istaqarrat makanaha fasawfa tarani. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu lihat ke gunung itu, kalau gunung itu tetap ada di tempatnya, kamu akan lihat saya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung berbicara pada Nabi Musa. Berbicara tapi bukan berarti melihat. Maka Nabi Musa alaihissalam, beliau menoleh ke gunung yang ada di dekat tempat beliau ada ketika itu. Ketika dia menoleh, langsung serta-merta gunung itu hancur menjadi debu. Serta-merta gunung itu hancur menjadi debu. Maka Nabi Musa alaihissalam langsung beliau tersimpuh, bersujud dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, khawatir dianggap lancang. Khawatir dianggap lancang. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan dia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad beliau mi'raj ke langit ke-7, bahkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, yang mana tidak pernah dilihat oleh malaikat satupun. Bahkan Jibril itu tidak bisa menembus Sidratul Muntaha, yang diizinkan cuma Nabi Muhammad saja. Bahkan di tingkat setinggi itu, Nabi SAW ketika ditanya Sayyidah Aisyah, apakah engkau melihat Rabbmu wahai Nabi? Nabi SAW mengatakan, yang aku lihat hanya cahaya putih di mana-mana. Jadi tidak mungkin manusia, bahkan Nabi sekalipun, seorang Rasul sekalipun, selama kehidupan ini kehidupan dunia, dia melihat Allah, tidak mungkin. Maka kalau misalkan ada orang yang mengklaim melihat Allah, kita bisa pastikan itu
salah satu tanda bahwasanya ini orang ini nggak benar. Ya. Tapi makanya Nabi SAW menyampaikan ketika ditanya tentang ihsan, ditanya malaikat Jibril, Nabi SAW mengatakan anta'budallah ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Menghadirkan hatinya seolah-olah dia melihat Allah. Kalau tidak bisa mampu menghadirkan hati seolah-olah dia melihat Allah, fa illam yakun yarahu fa innahu yarahu. Ya, jadi apa yang beliau sampaikan kalau di hadis pakai mukhatab ya. Maka beliau mengatakan fa illam yakun, menggunakan kata seolah-olah. Ya, tapi memang pasti Allah melihat. Ya. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan wa hata bikulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua hal. Ya. Mengetahui semua hal. Maka ini adalah ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bisa menghadirkan ihsan dalam ibadahnya kepada Allah, maka dia mencapai makom yang sangat tinggi dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mampu semacam ini. Maka kita berusaha. Ya. Maka beliau mengatakan wahwal jiddu fil qiyami bi huquqillahi ala wajhin nushi wat takmili laha. Maka ihsan dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala berarti dia memang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan, menunaikan hak-hak yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan bersih, dan dengan sempurna. Dan ini sulit. Tapi sulit bukan berarti mustahil. Sulit bukan berarti kita tinggalkan. Ya. Sangat sulit untuk mencapai derajat ihsan 100% dalam sebuah ibadah kita. Sangat sulit untuk mencapai derajat ihsan 100% dalam sebuah ibadah kita. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, ada orang yang dia sholat tidaklah mendapati pahala dari sholatnya kecuali setengahnya, kecuali seperempatnya. Ada orang yang berpuasa tidak mendapati dari pahala puasanya kecuali ju' wal atash, kecuali rasa lapar dan rasa haus. Kenapa? Karena di dalam ibadahnya dia tidak benar-benar menghadirkan perasaan ihsan ini. Ya. Maka orang yang ihsan dalam ubudiyahnya, maka dia benar-benar hanya berfokus pada Allah dalam ibadah. Hanya berfokus pada Allah dalam ibadah. Dan itu sulit. Menghadirkan hati yang selalu yaqadhah. Ya, bahasanya ulama suluk itu yaqadhah. Yaqadhah itu kita berada dalam kesadaran penuh di dalam ibadah kita. Itu sulit. Menjaga kesadaran saja napa kadang sulit. Wong salat ae cik lali kadang aku mang wis maca Al-Fatihah tak gurung. Rakaat kepira iki mang. Ini jelas sudah gak yaqadhah sama sekali, hatinya sudah kemana-mana iki. Ya. Tubuhnya di masjid tapi hatinya ada yang di tempat kerjanya, ada yang di rumahnya, ada yang di jalan, ada yang di mana-mana. Ya. Nah, maka perlu dilatih terus. Orang menghadirkan hati dalam ibadah itu perlu dilatih. Ya, perlu dilatih. Ya. Maka orang yang ihsan atau pengertian ihsan dalam agama ada dua. Ya. Yang pertama tadi ihsan dalam ubudiyatnya kepada Allah. Ya, ihsan dalam ubudiyatnya kepada Allah. Ya. Ya mungkin salah satu latihannya ya, mungkin kalau misalkan ingin latihan untuk bisa fokus gitu ya. Coba ketika berzikir, kita resapi satu persatu kalimatnya. Misalkan habis sholat, upayakan setiap kalimat, misalkan kita baca tasbih 33 kali, upayakan setiap kalimat subhanallah, itu kita sadar sedang baca itu. Coba dilatih dari yang ringan saja itu. Kalau kok misalkan kita masih tasbih tapi membaca zikir, tapi kok kadang lupa gitu kan, kadang ngitung pakai jari gini kan. Iki mang misalnya pire.
Kadang ya merusut, ilingnya merusut ya, tiba-tiba hilang itu bablas terus ya kayak wis 33 emang, tapi kok itu tuh jendian biasanya iki tutuke jempol balik jempol mana iki aja jendian, maka ragu. Nah, berarti dia belum menghadirkan hati dalam ubudiyah. Latihannya semacam itu ya, latihan untuk bisa fokus dalam ibadah ya. Kita kerja saja butuh fokus, nyambut gawe kok diriwuki anaknya kadang muring-muring ya, apalagi ini ibadah menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu. Kita perlu melatih itu, dan seharusnya seorang muslim sangat perlu untuk latihan itu. Maka makna ihsan dalam sisi agama Islam ada dua. Yang pertama adalah ihsan dalam ubudiyahnya kepada Allah ya. Maka di sini sebelum kita lanjutkan yang kedua, ada satu faedah bahwasanya Islam itu tidak hanya memandang kehidupan ini hanya sebatas dunia. Ya, kadang sebagian orang memandangnya itu dengan pandangan yang yang parsial. Jadi mandangnya itu hanya sebagian saja. Ya. Sehingga seolah-olah misalkan kita mungkin akan mendengar ya ucapan-ucapan, apalagi yang anak-anak muda hari ini gitu ya, yang mereka mungkin terkena syubhat dari pemikiran-pemikiran yang seolah-olah masya Allah ya, seolah-olah wah ini yang logis, ini yang ini, tapi mandang ya bahwasanya kehidupan ini ya kehidupan dunia. Sehingga kalau misalkan ada Islam memberikan aturan, kalau misalkan ada orang kafir terus dia sangat baik selama hidupnya, selalu membantu orang, nyantuni orang, nggak pernah marah kepada apapun, masuk dia masuk neraka? Masuk dia dihukum? Padahal dia sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kita sampaikan, Islam ini adalah sebuah agama, dan agama yang sangat-sangat sempurna. Karena kesempurnaannya, Islam ini tidak memandang kehidupan itu dengan pandangan dari satu sudut pandang saja. Iya, pandangan sebagian saja. Kita hidup ini di dunia dan ada kehidupan setelahnya. Maka ini ya kayak ucapan-ucapan semacam ini ya, seolah-olah menggugat, dalam tanda kutip menggugat, mempertanyakan keadilan Islam. Ini lambat laun akan mengarah kepada ketidakpercayaan akan hari kebangkitan. Ya. Yang penting hidup di dunia, yang penting sekarang seneng, yang penting sekarang sukses, yang penting sekarang baik. Ya, yang penting api ambil menungso. Ya pangerane gak dieling-eling. Ya, padahal yang menciptakan dia adalah Allah. Apakah manusia menciptakan dia? Ya, tidak, Allah yang menciptakan dia. Yang ngasih tangan, yang kasih mata dan seterusnya siapa kalau bukan Allah, pencipta. Tapi penciptanya dilupakan. Dia malah perhatian kepada makhluknya, kepada yang sama-sama ciptaan, yang sama-sama lemah. Ya. Tapi ala kulli hal, maka ini menunjukkan bahwasanya Islam memandang perbuatan baik bukan hanya ditujukan kepada sesama makhluk, tapi ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu kepada pencipta semua makhluk ini. Ya. Baik. Maka ini pengertian ihsan dari sisi agama. Ada dua macam, yaitu ihsan dalam ubudiyah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah wa ihsanun fi hukukil khalqi. Yang kedua adalah ihsan, perbuatan baik kepada atau dalam masalah hak-hak sesama makhluk. Nah, ini baru aturan kepada sesama manusia. Aturan kepada sesama manusia. Perbuat baik kepada sesama makhluk. Nah, bagaimana berbuat baik kepada sama makhluk? Maka beliau menyampaikan, wa yaitu dengan badlu jami'il manafi', dengan mengerahkan semua kebaikan dan manfaat, min ayyi nau'in kanat, dari jenis apapun, li ayyi makhlukin yakun, terhadap makhluk apapun. Maka kalau berbicara masalah berbuat baik kepada makhluk lain, harusnya seorang muslim bisa menjadi contoh bagi makhluk lain. Ya, dalam masalah berbuat baik kepada makhluk lain, harusnya seorang muslim menjadi contoh bagi makhluk lain.
terhadap sesama muslim dia menjadi contoh. Terhadap sesama manusia, orang kafir, dia menjadi contoh. Terhadap hewan, dia menjadi contoh. Terhadap tumbuhan, terhadap alam sekitar, dia menjadi contoh. Itu seorang muslim. Itu seorang muslim. Maka ajaran Islam sangat lengkap sekali. Perbuatan baiknya ini kepada Allah dan kepada makhluk. Ya, kepada Allah dan kepada makhluk. Ya. Maka kalau seandainya orang kafir mengetahui hakikat dari ajaran agama Islam ini, sungguh mereka akan takjub. Sayangnya banyak orang kafir itu memandang agama dari pemeluknya, bukan dari ajarannya. Maka kita sebagai pemeluk agama ini harus menjadi cermin bagi mereka. Ini sebenarnya akhlak Islam. Ini sebenarnya ajaran Islam. Jangan kita menjadi orang-orang yang membawa nama Islam tapi tidak mencerminkan ajarannya. Akhirnya apa? Ajaran Islam ini yang jadinya dibenci atau dituduh. Padahal ajarannya ya baik-baik saja. Ajarannya sangat indah, sangat luar biasa, sangat lengkap. Tapi gara-gara oknum makhluknya sehingga ajaran Islam ini tercoreng. Baik. Maka ini ihsan yang kedua, yaitu ihsan kepada makhluk. Maka ihsan dari sisi agama maknanya ada dua tadi, yaitu ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk. Dan kemudian beliau memberikan penjelasan, walakinnahu, akan tetapi berbuat ihsan kepada makhluk ini yatafawat, bertingkat-tingkat, berjenjang. Bitafawuti man yuhsinu ilaihim, disesuaikan tingkatannya dari beberapa alasan. Dilihat dari siapa, ya, atau kepada siapa perbuatan baik itu diberlakukan. Agak berbeda. Seorang muslim, perbuatan ihsannya kepada sesama muslim dengan orang kafir ada bedanya. Kita kepada sesama muslim ini semangatnya adalah ukhuwah Islamiyah, sehingga harusnya lebih besar. Dengan orang kafir bukan ukhuwah Islamiyah, ya, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Tapi ya, maka kita tidak bisa untuk mentolerir dalam masalah urusan-urusan agama, karena kita nggak bisa ya menyatukan agama kita dengan orang kafir. Jadi ya urusan-urusan duniawi, tapi kalau dengan sesama muslim, urusan agama, kita berikan kebaikan kepada mereka. Ya. Kita berikan kebaikan kepada mereka. Ya, dengan mengajari, memberikan nasihat kalau misalkan ada kemaksiatan yang ada di hadapannya dan seterusnya, ingkar mungkar, amar ma'ruf dan seterusnya. Wa haqqihim wa maqamihim, dan itu juga dilihat kepada hak mereka dan juga kedudukan mereka. Ya, misalkan perbuatan baik kepada orang dewasa ya tidak sama dengan anak-anak bentuknya. Kepada orang yang memiliki kedudukan tidak sama dengan orang biasa. Nah, ini sangat-sangat lumrah sekali. Wa bihasabil ihsan wa 'azmi naf'ihi, dan juga tergantung dari perbuatan baik itu seberapa besar manfaatnya. Ya. Maka ada perbuatan baik itu manfaatnya individu. Ada yang sifatnya perbuatan baik itu manfaatnya meluas dan seterusnya. Wa bihasabi imanil muhsin wa ikhlasihi, dan juga tergantung dengan keimanan orang yang berbuat ihsan tadi dan juga keikhlasannya. Ya. Kadang ya ada orang yang berbuat baik pada orang lain tapi niatnya nggak ikhlas. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, ingin mendapatkan keuntungan duniawi atau yang semacamnya. Wasababi da'ilahu ila dzalik, dan sebab-sebab yang mendorong dia untuk melakukan ihsan. Maka ada banyak ada banyak hal-hal yang membuat ihsan itu tidak satu tingkatan. Ada macam-macam, ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang luas, ada yang sempit dan seterusnya. Taib. Maka ala kulli hal intinya
untuk pembahasan arti daripada ihsan secara bahasa tadi, dia adalah lawan dari perbuatan buruk, yaitu orang yang datang dengan sebuah perbuatan baik. Dan secara agama, secara sudut pandang agama Islam, ihsan ini maknanya adalah berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik pada makhluk. Itu ihsan. Ya, baik. Kemudian pembahasan yang kedua, beliau membahas tentang beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya Islam ini mendorong orang untuk berbuat ihsan. Islam ini mendorong orang untuk berbuat ihsan. Di antaranya dalilnya apa? Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat ke-90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun." Ya, seperti yang sering kita dengar dari para khatib di atas mimbarnya, mengingatkan ucapan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha, sungguhnya Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan." Telah memerintahkan dengan keadilan, maksudnya memerintahkan supaya manusia itu adil, wal ihsan, dan berbuat ihsan. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan ya para ulama usul fikih, hukum asalnya perintah itu adalah kewajiban. Selama tidak ada alasan faktor lain yang menurunkan derajat wajib kepada yang lainnya. Maka perintah berbuat ihsan, berbuat adil, ini tidak ada faktor lain yang menunjukkan bahwanya ini bukan wajib. Semuanya mengarah kepada kewajiban orang berbuat baik dan kewajiban orang berbuat adil. Ya. Maka ayat ini menjadi dalil perintah Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya untuk berbuat ihsan. Wa ita'i dzil qurba, dan memberi kepada kerabat. Memberi kepada kerabat, bersedekah, memberikan santunan. Maka kerabat ini orang yang paling berhak untuk kita berikan santunan. Ya, jika ada kerabat yang memang membutuhkan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwanya sedekah kalau misalkan kepada dzawil qurba itu sedekatun wasilah. Dia dapat 2 pahala, pahala sedekah plus pahala menyambung silaturahim. Maka sangat besar pahalanya ketika sedekah diberikan pada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan kezaliman. Ya, ya'idzukum, Allah memberikan nasihat pada kalian, la'allakum tadhakkarun, semoga kalian mengambil peringatan atau semoga kalian menjadi orang-orang yang ingat. Maka di sini ayat ini surat An-Nahl ayat 90 menjadi salah satu dalil tentang perintah Allah untuk berbuat ihsan. Dalil yang lain yang menunjukkan dorongan Islam supaya manusia berbuat ihsan dalam surat Al-A'raf ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Inna rahmatallah, sungguhnya kasih sayang Allah itu qaribun, dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Allah itu menyayangi, merahmati orang-orang yang berbuat ihsan. Maka ini menunjukkan, ya, orang yang berharap rahmat Allah, salah satu kuncinya adalah silakan dia berbuat ihsan. Berbuat ihsan kepada Allah dan berbuat ihsan kepada makhluk. Berbuat ihsan kepada Allah dan berbuat ihsan kepada makhluk. Baik. Kemudian dalil yang lain, dalil yang ketiga, beliau menyebutkan di sini 3 dalil saja. Sebenarnya banyak sekali dalil dalam masalah ini, tapi beliau sebutkan hanya 3 saja. Ya. Bahkan beberapa beberapa ulama-ulama kontemporer itu mereka membuat kitab-kitab, buku-buku yang menunjukkan keindahan Islam. Ya, bagaimana Islam itu mengatur hubungan muslim dengan sesama manusia. Islam mengatur hubungan muslim dengan hewan. Islam mengatur hubungan muslim dengan tumbuhan, dengan alam. Ya, itu bahkan ada tulisan-tulisan tersendiri.
Ya. Menunjukkan Islam ini agama yang sangat-sangat lengkap. Dalil yang ketiga, beliau sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang cukup masyhur. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah sudah menetapkan ihsan pada setiap perkara. Allah sudah menetapkan ihsan pada setiap perkara. Perbuatan apapun yang hendak kita lakukan, jangan lupa untuk memberikan kebaikan di situ. Berbuat baik di situ. Janganlah seorang muslim itu melakukan kegiatan yang di dalamnya dia berbuat buruk. Ya. Maka Allah, kata Nabi SAW, katabal ihsan ala kulli syai'. Sudah menetapkan ada ihsan, ada perbuatan baik dalam semua hal. Semua aktivitas di kehidupan kita. Harus ada unsur kebaikan. Ya. Kemudian Nabi memberikan contohnya. Dan sengaja beliau berikan contoh ini supaya menunjukkan bahwasanya dalam hal yang dalam tanda kutip seolah-olah ini nggak baik sama sekali, itu sebenarnya ada kebaikan. Mengingatkan orang bahwa semua aturan Islam ini isinya kebaikan. Meskipun sebagian orang memandang itu kurang layak. Maka Nabi memberikan contoh, fa idza qataltum, kalau kalian membunuh, fa ahsinul qitlah, maka berbuat baiklah dalam membunuh. Berbuat baiklah dalam membunuh. Ya, Masya Allah. Dan Islam, memang Islam punya hukum kisos, punya hukum rajam. Kita tidak menafikan, dan itu memang hukum-hukum Islam. Kita tidak boleh mengingkari, kita tidak boleh menganggap oh itu enggak relevan, naudzubillah. Oh itu kurang maslahat, naudzubillah. Tidak ada hukum Islam yang enggak maslahat. Sangat-sangat maslahat. Sangat-sangat maslahat. Hanya saja dalam masalah penerapan, dalam masalah prakteknya. Jangan sampai ada kezaliman. Makanya Nabi menyampaikan dalam membunuh, kalian harus membunuh dengan baik. Kalian harus membunuh dengan baik. Dalam berjihad saja Nabi SAW sudah memberikan aturan. Jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang ahli ibadah, seorang pendeta atau guru di agama lain yang sedang berada di dalam tempat ibadahnya. Jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Maka Nabi SAW suatu ketika setelah perang, Nabi SAW melihat ada perempuan yang tewas di medan perang. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, tidak boleh ada hal semacam ini lagi. Kenapa? Karena ini nggak masuk aturan jihad, nggak seperti ini. Kecuali kalau memang dia adalah pasukan. Tapi secara asal, seorang wanita, dia tidak bisa berperang, nggak boleh dibunuh. Apa urusannya wanita? Dan hal semacam ini, hukum perang ini, nggak ada yang selengkap Islam. Nggak ada yang selengkap Islam. Bahkan aturan internasional tentang perang saja baru dibuat beberapa dekade terakhir. Dan itu pun semuanya sudah disampaikan Nabi sejak 1400 tahun yang lalu. Aturan perang, nggak boleh membunuh rakyat sipil, tidak boleh membunuh petugas medis. Ya, tidak boleh menghancurkan pusat-pusat fasilitas umum dan seterusnya. Itu Nabi SAW sudah mengingatkan. Kalau ada pohon, nggak usah dibakar pohonnya. Ngapain pohon dibakar? Pohon nggak lapo-lapo kok. Kecuali kalau ada maslahat. Ya, tidak perlu menghancurkan benda-benda, nggak perlu bunuhi saja yang menyerang. Bunuhi saja prajurit-prajurit itu. Kalau mereka tidak mau masuk Islam atau tidak mau menyerah. Kalau mereka menyerah ya sudah. Bahkan meskipun ada indikasi orang itu pura-pura, kita nggak boleh menghukumi hatinya. Kisah yang masyhur dari sahabat Usama. Ada seorang yang ketika sudah mau dibunuh sama Usama, dia mengatakan, aku sabak tuh ya. Dia nggak bisa ngomong syahadat. Nah, orang Quraisy nggak bisa ngomong syahadat. Jadi dia mengisyaratkan saya ikut agamanya Muhammad gitu. Tapi dia nggak bisa ngomong karena nggak tahu. Maka dia bahasanya sobat tuh gitu. Saya ikut agamanya Muhammad gitu maksudnya.
Tapi dibunuh sama Usama. Maka Nabi SAW marah, asyaqaqta an qalbah au asyaqaqta an qalbi. Apakah kau belah dadanya dan tahu isi hatinya? Kok kamu sampai berani ngomong dia itu masuk Islam karena takut pedang saya? Tip. Maka kata Nabi SAW, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, berbuat baik dalam membunuh. Dalam aturan kisos juga sama, tidak boleh seorang itu menzalimi orang lain. Tidak boleh seorang itu apa? Menzalimi orang lain. Ya. Dalam aturan rajam juga sama. Bahkan kisah yang masyhur, ada seorang sahabat yang merajam, kemudian dia sambil mencela, dimarahi Nabi. Kalau merajam ya rajam saja, lempar batu saja. Jangan sambil mencela. Hukuman orang ini dirajam, bukan dicela. Sampai seadil itu. Sampai seadil itu. Ya. Maka kata Nabi, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Dan kalau membunuh, berbaguslah, berbuat baiklah dalam kalau kalian menyembelih hewan, maka berbuat baiklah dalam menyembelih hewan. Berapa banyak dari praktek-praktek manusia yang membunuh hewan tapi sebelumnya disiksa. Islam datang memberikan solusi terbaik. Solusi terbaik dengan disembelih lehernya. Dan itu sebagian orang memandang, wah ini ekstrim, ini sangat tidak berperi kehewanan dan seterusnya. Ya hewan nggak boleh sembelih. Karena yang dia lihat dari matanya. Ya, beberapa penelitian modern menunjukkan bahwa metode menyembelih itu yang paling cepat membuat hewan mati. Ya, paling cepat membuat hewan mati daripada metode yang lain. Ya, daripada metode yang lain. Ya, taib. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurhidha bihatahu. Kalau menyembelih, di antara bentuk ihsannya apa? Diasah pisaunya sampai tajam. Ya. Kenapa? Karena kalau nggak tajam, nanti kasihan hewannya nggak disembelih-sembelih, diongok-ongok, ya. Wis krasa lara kabeh kewane. Ya. Kemudian buat hewan itu rileks, wal yurih dzabihatahu, dibuat rileks. Ya, diupayakan bagaimana caranya supaya hewan itu rileks. Ya, salah satunya contohnya misalkan entah ditutup matanya, ya, atau mungkin dijauhkan dari hewan-hewan disembelih dan seterusnya, banyak metode. Dibuat rileks, yang jelas apa? Dibuat rileks. Akhrajahu Muslim, hadis ini riwayat Muslim. Maka tiga dalil ini menunjukkan bagaimana Islam mendorong untuk berbuat ihsan. Kemudian pembahasan yang ketiga, beliau membahas tentang faedah daripada ihsan atau buah daripada ihsan. Ketika orang melakukan ihsan ini, maka apa faedahnya? Apa dampaknya? Maka beliau mengatakan fawaidul ihsan, faedah dari ihsan. Lil ihsani thamaratun 'azimatun, ya. Tatajalla fi, ya. Maka ihsan memiliki buah yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat agung, memiliki faedah. Di antaranya apa? Di antara faedah ihsan yang pertama, tamasuki bunyanil mujtama' wa himayatihi minal kharabi wat tahlukati wa waqayatihi minal afatil ijtima'iyah. Beliau menyampaikan, faedah pertama, pondasi masyarakat akan semakin kuat. Pondasi masyarakat semakin kuat. Dan ini akan mengantarkan masyarakat itu terjaga dari kehancuran. Ya, himayatihi minal kharabi wa tahlukah, dari kehancuran. Dan menjaga dari kerusakan-kerusakan yang sifatnya masyarakat. Karena masyarakat saling ingin memberikan kebaikan pada yang lain. Nah, kita bisa bayangkan seandainya masyarakat ini dibuat semuanya adalah orang-orang yang tidak mau memberikan kebaikan pada orang lain. Ketika ada orang yang butuh, dia tidak mau membantu. Ketika ada orang kelaparan, tidak ada yang mau ngasih makan. Ketika ada orang yang kesusahan, dia tidak mau meringankan. Maka akan muncul kerusakan-kerusakan di masyarakat itu. Masyarakat menjadi tidak stabil, banyak kegoncangan, banyak kerusuhan, dan seterusnya. Ya. Maka ketika semua masyarakat sadar bahwa penting berbuat baik pada orang lain, dengan semua yang bisa kita bisa. Ya, untuk memberikan kebaikan itu. Entah dengan fisik, entah dengan harta.
entah dengan hal yang sifatnya maknawi, ilmu, sumbangan pikiran atau yang lainnya. Ya. Nah, ini faedah yang pertama, membuat bangunan masyarakat, pondasi masyarakat itu apa? Kuat. Ya. Faedah kedua, wal muhsinu yakunu fi ma'iyatillahi azza wa jal. Orang yang berbuat ihsan akan berada dalam ma'iyatullah. Akan berada dalam ma'iyatullah. Arti ma'iyatullah itu kebersamaan dengan Allah. Ya. Apa yang dimaksud dengan ma'iyatullah? Ya. Bukan maknanya ma'iyatullah itu ma'iyatullah bidzatihi, ta'ala Allah an dzalik. Allah bersama makhluk dengan zatnya, tidak. Ini keyakinan sesat, keyakinan keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Keyakinan wahdatul wujud, ya, manunggaling kawula Gusti, ini keyakinan yang sesat. Dan ya, kisah yang sangat masyhur, ya, hal ini sudah didakwahkan oleh siapa? Syekh Siti Jenar, ya, Syekh Lemah Abang, gitu ya, Siti Lemah Jenar Abang, ya, yang mendakwakan wahdatul wujud, ittihad, hulul, bersatunya Tuhan dengan makhluk. Dan sebelum itu sudah ada al-Hallaj, itu sudah diberi putusan oleh para ulama, mahkamah ulama di zamannya, orang ini murtad. Makanya di kisahnya kan Wali Songo menghukum mati karena apa? Memberikan keyakinan wahdatul wujud dengan alasan ma'iyatullah. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti Allah bersama kita. Ya, dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Ya, nah, keyakinan sesat akhirnya dieksekusi oleh Sunan Kudus, katanya gitu. Tapi ala kulli hal, yang dimaksud dengan ma'iyatullah, kebersamaan Allah, adalah Allah Subhanahu wa taala akan memperhatikan dan menolongnya. Itu yang dimaksud dengan ma'iyatullah. Ma'iyatullah bi'ilmihi la bidzatihi. Allah bersama dia dalam masalah ilmu, bukan dalam masalah zat. Maka kalau dzatullah ba'inun an khalqihi, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, disebutkan oleh Imam Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah. Allah ba'inun an khalqihi. Allah pisah dari makhluknya. Allah tidak bersama makhluknya. Allah tidak wahdatul wujud, ya, gitu. Tidak ada keyakinan wahdatul wujud. Oleh karenanya beliau menjelaskan, wa man kana Allah ma'ahu fa innahu la yakhafu ba'san wala rahaqa. Maka siapa yang Allah itu sudah bersamanya, maka dia tidak akan khawatir terhadap hal yang buruk atau kedzaliman atau keburukan yang besar. Kenapa? Karena Allah sudah berada, Allah sudah membantu dia, memberikan ketenangan pada dirinya. Orang itu pun akhirnya menjadi tenang. Dia sudah merasa sudah ada Allah. Makanya kisah yang masyhur ada di ketika Nabi SAW sedang istirahat di sebuah pohon setelah perang. Kemudian ada orang Arab Badui, karena Nabi tidak dikawal, tiba-tiba orang Badui tadi menyelinap, kemudian langsung ngambil pedangnya Nabi. Kemudian dia mengatakan, man yamna'uka min saifi. Muhammad, siapa yang mau jadi penghalang kamu dari pedangku ini? Maka Nabi SAW cuma mengatakan Allah, dengan keyakinan, ya, dengan keyakinan, ya, Allah yang menjadi penolongku, tanpa ada rasa takut. Allah nek wae mati, wis mati. Nabi SAW cuma mengatakan Allah yang menjadi pelindungku. Maka pedang itu terjatuh dari tangannya, kemudian diambil oleh Nabi. Sekarang siapa? Man yamna'uka minni. Sekarang wahai orang Arab, siapa yang akan melindungimu dari pedangku? Ya. Maka kata orang Arab tadi, tidak ada kecuali engkau mengampuni saya. Itu orang kafir yang enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW melepaskan dia, sudah, pergilah kamu. Karena mengetahui kebaikan Nabi, orang itu masuk Islam. Itu bagaimana kalau seorang muslim itu menjadi cermin yang utuh dari agamanya, membuat orang lain takjub. Ya. Baik. Maka orang yang bersama Allah, dia tidak akan khawatir terhadap hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupannya, ya, karena cukup bagi Allah sebagai penolong dan juga tempat dia kembali, ya. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Cukuplah Allah menjadi wali kita, Allah menjadi yang dekat dengan kita, yang kita bergantung padanya, dan Allah yang menolong kita.
Kemudian faedah yang ketiga, ya, dari orang yang berbuat ihsan, beliau mengatakan al-muhsinu yaktasibu bi ihsanihi mahabbatallah. Orang yang berbuat ihsan dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu dicintai Allah, maka orang itu termasuk orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan selalu menolongnya selama orang itu melakukan sebab-sebab yang mendatangkan cintanya Allah. Dalam hadis yang masyhur, ya, hadis qudsi, Allah berfirman, fa idza kuntu, ya, ketika aku mencintainya, ya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya, dia mendengar dengannya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga pendengarannya dari hal-hal yang buruk. Allah Subhanahu wa taala melindunginya, melindungi pendengarannya. Allah akan melindungi tangannya, Allah melindungi kakinya, Allah melindungi penglihatannya dan seterusnya. Maka orang itu akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin adzan terlebih dahulu, kemudian kita akan lanjutkan. Allahu Akbar. Baik, kita melanjutkan membaca beberapa faedah, ya, lagi dari orang yang berbuat ihsan. Maka beliau mengatakan faedah yang berikutnya, yaitu faedah yang keempat. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala lil muhsinina ajrun 'azimun fil akhirati. Faedah yang keempat, orang yang berbuat ihsan dia akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat. Ya. Orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat. Ya. Maka hendaklah seorang muslim itu tidak meremehkan perbuatan baik, apapun itu. Ya. Janganlah meremehkan perbuatan baik meskipun kecil, apalagi yang besar. Ihsan kepada Allah, ya, nggak boleh diremehkan. Wong perbuatan ihsan kepada sesama makhluk meskipun itu remeh-temeh saja jangan dianggap kecil.
Apalagi perbuatan ihsan lebih besar daripada itu. Maka jangan kita remehkan, karena bisa jadi itu adalah hal-hal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sejatinya tidak tahu di kebaikan kita yang mana Allah meridhai kita. Ya. Bisa jadi Allah nggak ridho dengan sholat kita. Kenapa? Karena sholat kita isinya riya, isinya sum'ah, tidak ada keikhlasan. Ya. Tapi ada hal yang lain membuat Allah ridho, yang kita mungkin tidak tahu. Maka jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, baik dalam masalah ubudiyah atau masalah muamalah. Walau antalqa akhaka biwajhin thalik. Jangan kau remehkan sebuah hal baik meskipun hanya sekedar mau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Iya. Nabi SAW menyampaikan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Lindungilah dirimu dari api neraka meskipun dengan secuil kurma. Secuil kurma, harga sangat murah. Tapi bisa jadi di situ letak keridhaan Allah. Kita tidak tahu. Ya. Nabi SAW menyampaikan dalam satu hadis, ya, yadkhulul jannata aw yadkhulur rajulul jannata bidhubabin wa yadkhulun nar bidhubab. Ada seorang yang masuk surga karena sebab seekor lalat, dan ada orang yang masuk neraka sebab seekor lalat. Kadang itu hal kecil di mata kita, tapi itu luar biasa, kebaikan yang luar biasa. Ya. Maka orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, akhirat. Haitsu yakununa fi ma'manin minal khaufi wal huzni, di mana dia akan mendapatkan jaminan keamanan dari rasa takut dan juga kesedihan di hari akhir kelak. Di hari kiamat yang semua makhluk itu merasa takut dan khawatir, dia akan mendapatkan ketenangan. Dia akan mendapatkan ketenangan. Kemudian faedah yang keempat dari orang yang berbuat ihsan. Beliau mengatakan yang kelima, ya. Ya, yang kelima, al-muhsinu qaribun min rahmatillah. Orang yang ihsan itu dekat dengan rahmatnya Allah. Dekat dengan kasih sayangnya Allah. Allah akan menyayangi, Allah akan mengasihi orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Orang akan mengasihi dan menyayangi orang yang berbuat ihsan. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keburukan kepada kita ketika Allah menyayangi kita. Ya. Kemudian yang keenam, ya, faedah yang keenam dari perbuatan ihsan, qala al-ihsanu huwa wasilatul mujtama'i liruqi wa taqaddum. Ya. Boleh mengatakan yang keenam, ihsan itu adalah sebuah sarana untuk kemajuan dalam bermasyarakat. Untuk kemajuan dalam bermasyarakat. Ya, berbuat ihsan. Ya, berbuat ihsan. Ya, kemajuan dalam bermasyarakat. Ketika orang saling tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu, maka masyarakat itu akan semakin berkembang dan seterusnya. Ya, ketika ada seorang yang memiliki ide yang bagus, ide yang baik, kemudian disampaikan, saling tolong menolong, saling bahu membahu untuk mewujudkan hal itu, ya, maka timbul kebaikan dan seterusnya. Maka beliau mengatakan ihsan ini, ya, bisa menjadi sarana untuk kemajuan apa? Masyarakat. Wasilatul mujtama' liruqi, untuk meningkat dan wa taqaddum dan berkemajuan. Dan beliau mengatakan wa idza kana sinwuhu ay al-adlu. Jika saja, ya, jika padanannya yaitu keadilan itu wasilatan, dia bisa menjadi wasilah li hifdzin nau'il basyari, untuk menjaga, ya, dari sisi kemanusiaan, keadilan itu bisa menjaga dari sisi kemanusiaan. Fa innal ihsana huwa wasilatu taqaddumihi wa ruqiyihi. Maka ihsan ini yang mana dia itu hal yang dekat dengan keadilan, dia akan menjadi sarana untuk berkemajuannya manusia. Nih, kalau adil ini berusaha untuk
menjaga kelestarian dan kebaikan manusia, maka untuk meningkatkannya dengan ihsan. Ya. Dengan ihsan. Ya. Kenapa? Karena beliau mengatakan li'annahu yu'addi ila tawthiqir rawabit wa tawaffuri ta'awun. Karena ihsan ini yu'addi bisa mewujudkan tawthiqir rawabit. Ya. Kekuatan ikatan antara masyarakat wa tawaffuri ta'awun, dan terwujudnya tolong menolong ketika orang ini sama-sama punya perasaan yang sama, yaitu ingin berbuat baik kepada yang lain, maka akan terwujud persatuan ini. Kalau misalkan masyarakat tidak mau tolong menolong, bahkan mereka saling menjatuhkan, yang ada akan terpecah, dan terpecah itu adalah jalan untuk kejatuhan sebuah masyarakat. Jalan untuk kejatuhan sebuah masyarakat. Berapa banyak dinasti-dinasti bahkan kekhalifahan Islam yang hancur, sebab paling besarnya karena perpecahan di rumahnya sendiri. Sebab terbesarnya. Ya. Dan itu sudah sunatullah. Tidak harus nunggu Islam. Ya, tidak harus nunggu Islam. Ya. Ya, bahkan kita lihat misalkan kekhalifahan Umayyah, dinasti Umayyah. Itu keruntuhannya kan digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Itu salah satu penyebabnya ya karena memang sudah tidak bagus lagi orang-orang yang berada di dalam kekuasaan itu. Ya. Kemudian juga dinasti Abbasiyah digantikan oleh dinasti-dinasti kecil yang lainnya. Ya karena seperti itu. Sudah tidak bagus yang ada di dalamnya, sudah saling tusuk-menusuk, saling bunuh-membunuh, saling jatuh-menjatuhkan. Maka musuh dari luar akan begitu mudah untuk menguasai. Ya, jadi itu adalah faedah yang keenam daripada ihsan. Kemudian faedah yang ketujuh, beliau mengatakan qala, yang ketujuh, al-ihsanu wasilatun li izalati ma fin nufusi minal kadari wa su'il fahmi wa su'id dhann. Perbuatan ihsan ini menjadi sarana untuk menghilangkan dari jiwa manusia kotoran-kotoran yang berupa penyakit hati terhadap orang lain. Yang berupa penyakit hati kepada orang lain. Akan menghilangkan itu. Orang yang berbuat ihsan akan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Wasu'il fahm, dan buruknya pemahaman, namanya salah faham gitu loh. Akan menghilangkan itu. Ketika apa? Kita punya semangat dalam diri kita untuk berbuat baik pada orang lain. Wasu'id dhann, dan prasangka yang buruk pada orang lain itu akan terhilangkan ketika kita punya semangat untuk berbuat baik pada orang lain. Berapa banyak yang awalnya kita adalah musuh, tiba-tiba menjadi orang yang dekat dengan kita karena salah satunya berbuat baik pada yang lainnya. Dan itu kisah yang sangat banyak sekali. Ya. Bahkan itu juga yang diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh Quran. Idfa' billati hiya ahsan. Ya. Balaslah sebuah hal itu dengan yang lebih baik. Idfa' billati hiya ahsan. Ya. Dan Allah menyampaikan jika ada permusuhan di antara kalian, maka setelah itu kalian akan menjadi sahabat yang dekat. Dengan sebab apa? Dengan sebab karena dia sudah berbuat baik kepada orang lain. Ya. Karena apa? Berbuat baik kepada orang lain itu salah satu kunci untuk menghadirkan kecintaan. Dan ketika kecintaan itu sudah hadir, maka akan menghilangkan keburukan-keburukan dalam hubungan antara orang tersebut dengan orang lain. Nabi SAW menyampaikan tahadu tahabu. Salinglah memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai dengan saudara kalian. Ya. Maka banyak hal yang ketika kita berbuat pada orang lain itu malah hal tersebut menjadi sebuah kunci untuk menghilangkan permusuhan, menghilangkan prasangka yang buruk, kesalahpahaman dan seterusnya. Ketika ada yang mau untuk berbuat baik, ada yang mulai untuk berbuat baik kepada yang lainnya. Kemudian yang terakhir,
Faedah yang ke-8 yang terakhir dari ihsan, maka beliau mengatakan al-ihsanu fi ibadatil khaliq yamna'u 'anil ma'asi. Orang yang bisa menghadirkan ihsan dalam ibadah maka akan terhindar dari kemaksiatan. Orang yang bisa menghadirkan ihsan dalam ibadah akan terhindar dari kemaksiatan. Ya. Secara maknawi, ya, maka bisa jadi Allah memang menolongnya. Allah membuat takdir sehingga orang ini dijauhkan ketika dia sudah berhasil menghadirkan ihsan. Tapi kalau misalkan kita coba uraikan mungkin secara secara fisik gitu ya. Dalam artian bukan yang sifatnya maknawi, tapi secara fisik. Ketika orang sudah terbiasa untuk bisa fokus memikirkan Allah, dia akan sangat mudah memfokuskan dirinya memikirkan Allah. Orang kalau sudah biasa memfokuskan diri memikirkan Allah, dia akan sangat mudah. Kenapa banyak kemaksiatan dilakukan oleh manusia? Karena ketika dia maksiat itu, dia pasti sedang tidak memikirkan Allah. Nabi SAW menyampaikan, la yazni zani wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku wa huwa mu'min. Enggak mungkin ada orang ketika berzina dia dalam kondisi beriman. Dan tidak mungkin ada orang mencuri dia dalam kondisi beriman. Ketika orang berbuat maksiat, dia mesti lupa sama Allah. Maka ketika kita sudah melatih diri kita untuk menghadirkan Allah di dalam hati kita, ketika ibadah di luar dari ibadah kita, sangat mudah sekali menghadirkan Allah. Ya. Yeah. Ini namanya riyadhah. Ngelatih itu butuh dilatih. Ya. Bahasa ulama suluk biasanya disebut riyadhah. Riyadhah itu kan kalau dalam bahasa Arab artinya olahraga. Maka sebagaimana fisik, atlet itu kalau sebelum tanding kan dia latihannya ya digenjot ya. Sehingga apa? Nggak kaget. Ketika apa? Ketika bahkan di kadang seliweran di media sosial saya gitu kan tentang petarung nih loh, MMA. Tarung MMA. Ya, Masya Allah mereka kan luar biasa dari Dagestan itu. Mereka katakan pertarungan saya di ring itu lebih ringan daripada latihan saya. Pertarungan di ring lebih ringan daripada latihan. Nah kalau orang latihannya sudah riyadhah fisiknya kayak gitu, dia akan siap menghadapi tantangan. Maka sebagaimana fisik perlu riyadhah, jiwa kita juga perlu riyadhah. Bagaimana? Ketika kita ibadah, upayakan kita untuk berfokus. Upayakan kita hanya menghadirkan Allah dalam ibadah. Itu dilatih pelan-pelan di dalam sholat, di dalam zikir, di dalam baca Quran, iktikaf. Ya, apapun itu, ibadah apapun. Ya, sholat malam, puasa, ya, berusaha untuk menghadirkan Allah di semua rutinitas ibadah kita. Maka di luar dari itu, karena kita sudah terbiasa, sangat mudah sekali menghadirkan Allah. Ya, sangat mudah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang itu banyak lalainya di dalam sholat, meskipun fisiknya sholat, hatinya kemana-mana, ya dia tidak akan mudah untuk menghadirkan Allah ketika dia dihadapkan dengan musuh berupa maksiat tadi. Ya, dia sangat sulit untuk menghindar karena dia tidak pernah latihan. Ya, mungkin sampai sini karena pembahasan ihsan ini masih ada pembahasan macam-macam ihsan, ada di antara bentuk-bentuk ihsan dan juga beberapa penjelasan. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ihsan di pertemuan berikutnya. Ya, sedikit ini yang bisa kita sampaikan, semoga memberikan manfaat, renungan kita bersama bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.